Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Budi Manfaat MSI, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dian Ardiliani, NIM 23810500017. Pada video ini, saya akan memaparkan hasil menulis proposal penelitian saya yang berjudul Efektivitas Open-Ended Task terhadap Komunikasi Matematis Tertulis Siswa SMP. Baik, langsung saja dimulai. Penelitian saya dilatar belakangi oleh pentingnya komunikasi matematis tertulis dalam pembelajaran matematika, karena kemampuan ini membantu siswa dalam mengekspresikan ide, penalaran, dan pemahaman konsep matematika secara sistematis melalui tulisan. Namun, berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi matematis tertulis siswa Indonesia masih tergolong rendah, salah satunya pada materi segi 4 dan segi 3. Salah satu yang diduga menjadi penyebabnya adalah pembelajaran yang masih didominasi oleh pemberian soal-soal yang bersifat tertutup. Hal ini diperkuat oleh temuan dari Karim dan kawan-kawan tahun 2022 yang menyatakan bahwa soal-soal yang bersifat terbuka atau open-ended masih jarang ditemukan pada buku matematika siswa. Oleh karenanya, siswa tidak dapat mengekspresikan ide dan strategi penyelesaian soal secara bebas. Oleh karena itu, salah satu alternatif pembelajaran untuk mengatasi permasalahan ini menurut Umar tahun 2012 adalah dengan menerapkan open-ended task atau penugasan berbasis soal-soal terbuka. Berdasarkan latar belakang tersebut, pernyataan masalah dalam penelitian ini adalah komunikasi matematis tertulis siswa pada materi segi 4 dan segi 3 masih tergolong rendah. Di sisi lain, penugasan berbasis open-ended berpotensi mengembangkan komunikasi matematis tertulis, namun belum banyak diterapkan dalam pembelajaran, khususnya pada materi tersebut, sehingga efektivitasnya dalam meningkatkan komunikasi matematis tertulis siswa belum diketahui secara empiris. Berdasarkan pernyataan masalah ini, didapat dua pertanyaan penelitian, yaitu yang pertama, bagaimana efektivitas penerapan open-ended task dalam meningkatkan komunikasi matematis tertulis siswa kelas 7 pada materi segi 4 dan segi 3. Dan pertanyaan yang kedua adalah, bagaimana proses komunikasi matematis tertulis siswa dalam menyelesaikan soal open-ended pada materi segi 4 dan segi 3. Berikutnya, konsep-konsep yang relevan dengan penelitian ini diantaranya komunikasi matematis tertulis, open-ended task, serta materi segi 4 dan segi 3. Komunikasi matematis merupakan kemampuan siswa dalam menyampaikan dan mengolah ide matematika melalui bahasa, simbol, dan representasi. Kemampuan ini sangat penting karena siswa tidak hanya dituntut memperoleh jawaban akhir, tetapi juga menjelaskan proses berpikir mereka secara runtut dan logis. Salah satu bentuk dari komunikasi matematis adalah komunikasi matematis tertulis, yaitu kemampuan siswa dalam menuliskan ide, langkah-langkah penyelesaian, serta model matematika dalam bentuk tulisan, simbol, dan juga gambar. Kemampuan ini mencerminkan proses pemahaman siswa secara mendalam. Adapun open-ended task merupakan penugasan yang memberi kesempatan kepada siswa untuk menyelesaikan masalah dengan berbagai cara dan jawaban benar. Hal ini mendorong siswa untuk menuliskan proses berpikir dan strategi penyelesaiannya secara bebas. Nah, dan yang terakhir adalah materi segi 4 dan segi 3. Materi segi 4 dan segi 3 merupakan materi dasar geometri kelas 7 yang erat dengan kehidupan sehari-hari dan merupakan prasyarat dalam memahami materi geometri lanjutan. Selanjutnya, teori-teori yang melandasi penelitian ini diantaranya yang pertama teori komunikasi matematis NCTM yang menekankan bahwa siswa harus mampu mengorganisasi dan mengomunikasikan ide matematika secara jelas dan sistematis.
Dalam penelitian ini, fokus diarahkan pada komunikasi matematis tertulis yang dianalisis melalui kemampuan menggambar, menuliskan model matematika, dan menjelaskan langkah serta alasan dari penyelesaiannya. Yang kedua adalah teori konstruktivisme Vygotsky yang menekankan bahwa pengetahuan dibangun melalui penggunaan bahasa sebagai alat berpikir. Penugasan berbasis open-ended memberi ruang bagi siswa untuk berada dalam zona perkembangan proksimal, sehingga mendorong eksplorasi dan ekspresi ide matematika secara tertulis. Yang ketiga adalah teori situasi didaktis Brusu yang menyatakan bahwa pembelajaran dapat efektif apabila siswa dihadapkan pada situasi adidaktis, di mana siswa bertanggung jawab penuh dalam menyelesaikan masalah, dalam hal ini permasalahan matematika, tanpa intervensi dari guru. Open-ended task atau soal-soal berbasis open-ended merupakan salah satu contoh dari situasi adidaktis bagi siswa. Yang terakhir ada teori Van Hill yang digunakan untuk menjelaskan perkembangan berpikir geometri siswa. Pada materi segi 4 dan segi 3, komunikasi matematis tertulis sangat dipengaruhi oleh proses berpikir geometri. Selanjutnya, penelitian terdahulu yang dijadikan referensi pada penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Umar, yang dilakukan oleh Juwana, yang dilakukan oleh Zainab dan kawan-kawan, serta yang dilakukan oleh Rizky dan kawan-kawan. Berdasarkan hasil dari keempat penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan penugasan berbasis open-ended dapat meningkatkan komunikasi matematis tertulis siswa. Selanjutnya ada kerangka pikir. Kerangka pikir diawali dari masalah terkait rendahnya komunikasi matematis tertulis siswa yang diduga penyebabnya adalah karena seringnya pemberian soal-soal yang bersifat tertutup, sehingga alternatif yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan pendekatan open-ended task, yang mana open-ended task ini sudah sesuai dengan teori konstruktivisme Vygotsky, komunikasi matematis NCTM, teori situasi didaktik Brusu, dan teori Van Hill yang sudah dijelaskan sebelumnya. Salah satu materi yang masih tergolong rendah kemampuan komunikasi matematis tertulis siswanya adalah pada materi segi 4 dan segi 3, sehingga perlu dicoba untuk diterapkan pendekatan open-ended task. Dalam penerapan open-ended task ini, aktivitas yang dilakukan adalah siswa menyelesaikan soal open-ended, di mana siswa itu menuliskan ide, strategi, dan representasi matematis. Nah, dari aktivitas ini akan diperoleh data kuantitatif yang didapat dari tes komunikasi matematis tertulis dan diperoleh data kualitatif, yaitu diperoleh dari jawaban tertulis siswa dalam mengerjakan soal-soal open-ended, kemudian observasi yang dilakukan selama siswa mengerjakan soal-soal open-ended, dan wawancara yang dilakukan setelah siswa mengerjakan soal-soal open-ended. Data kuantitatif ini akan dianalisis menggunakan analisis kuantitatif, dan data kualitatif ini akan dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Nah, hasil dari analisis kuantitatif dan analisis kualitatif akan diintegrasi dan diinterpretasikan, yang mana selanjutnya akan ditarik kesimpulan tentang efektivitas dan proses komunikasi matematis tertulis siswa. Selanjutnya, hipotesis dari penelitian ini adalah penerapan open-ended task efektif dalam meningkatkan komunikasi matematis tertulis siswa pada materi segi 4 dan segi 3. Selanjutnya adalah desain dan metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method dengan desain sequential explanatory, yaitu penelitian yang dilakukan dengan pengambilan dan analisis data kuantitatif terlebih dahulu, baru dilakukan pengambilan dan analisis data kualitatif. Pada tahap kuantitatif dilakukan melalui kuasi eksperimen dan ekivalen control group design untuk mengetahui efektivitas open-ended task terhadap komunikasi matematis tertulis siswa. Sedangkan pada tahap kualitatif dilakukan melalui desain deskriptif kualitatif untuk menganalisis proses komunikasi matematis tertulis siswa yang diperoleh dari jawaban siswa dalam mengerjakan soal open-ended, hasil observasi, dan hasil wawancara. Kemudian hasil analisis kuantitatif dan analisis kualitatif tersebut diintegrasikan untuk mengetahui gambaran komprehensif dari efektivitas open-ended task terhadap komunikasi matematis tertulis siswa. Referensi yang saya gunakan untuk menyusun proposal ini adalah sebagai berikut. Sekian presentasi proposal penelitian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.